Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, secara tiba-tiba pemerintah mengeluarkan atau mencabut pelarangan ekspor pasir pantai yang ketika itu sudah dilarang pada tahun 2003, yang kemudian ditegaskan kembali di 2007, Indonesia telah melarang ekspor pasir. Ya. Nah, tetapi mendadak dangdut pada beberapa waktu terakhir masyarakat dihebohkan ketika pemerintahan Pak Jokowi itu kemudian membuka kembali keran ekspor ini dengan bumbu bahwa yang diekspor itu adalah hasil sedimentasi laut ya. Jadi tentu saja belaid ini atau aturan ini kemudian menuai kritik tajam bahkan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Mbak Susi Pujiastuti. Wakil Ketua MPR juga bersuara keras, apalagi aktivis-aktivis lingkungan semisal Walhi dan Greenpeace itu juga menolak ekspor pasir ini kembali gitu. Tapi anehnya pemerintah masih bersikukuh untuk mengekspor ini. Kalau kita ingat, ekspor pasir ini adalah sejarah kelam perjalanan bangsa ini. Ya, karena selama hampir sekitar kurang lebih itu 20 tahun pasir kita itu diekspor terutama ke negara Singapura. Jadi waktu itu di tahun 2003 berarti era Presiden Megawati. Nah, ironisnya dilarangnya itu oleh Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini yang membuka kembali adalah petugas partai Pak Jokowi yang juga berasal dari PDI Perjuangan. Nah, ketika itu dilarang ya, para pejabat waktu itu sudah mensinyalir bahwa ada banyak bahaya hilangnya atau tenggelamnya pulau-pulau terluar dari Indonesia. Ya, ada 2 pulau yang waktu itu disebut ya, yakni Pulau Sebatik dan Pulau Nipah, yang ketika dilakukan kunjungan oleh para pejabat Indonesia saat itu luasnya menjadi kecil dari sebelumnya. Pulau Nipah misalnya itu tadinya 60 hektar lebih, sekarang itu cuman 95 kali 60 kalau tidak salah waktu itu diberitakan. Jadi makin mengecil. Nah, pasir ini larinya kemana? Ke Singapura. Sementara ya, luas Singapura itu luar biasa mengalami pelebaran atau perluasan. Ketika perluasannya menjadi lebih besar, maka itu mendesak ya zona ekonomi eksklusif atau wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi kebijakan ini patut digugat, ditolak. Dan Presiden Jokowi mungkin karena kesibukannya itu tidak membaca bahwa kebijakan ini amat sangat berbahaya ditinjau dari berbagai segi gitu. Ya. Nah, ini harus dilakukan campaign penolakan besar-besaran dari semua kalangan agar Pak Presiden Jokowi itu mencabut kembali atau membatalkan aturan diperbolehkannya ekspor pasir ini. Sampai-sampai kawan baik semua, itu media kantor berita internasional yang amat sangat terkenal yaitu Reuters ya, itu juga memberitakan hal ini. Nah, kita lihat ya di Reuters ya. Di Reuters ini berjudul Boon for Singapore as Indonesia scraps ban on sea sand exports ya.
Kira-kira terjemahannya begini, kalau boon itu artinya benefit atau manfaat ya, atau anugerah dari Tuhan atau keuntungan ya kira-kira. Boon for Singapore. Jadi ini keuntungan atau anugerah buat Singapura saat Indonesia scrap. Scrap itu merobek ya atau mencabut gitu. Larangan ban on seas and export, jadi larangan eksportasi pasir pantai. Jadi ini di scrap, aturan larangannya itu diganti dengan diperbolehkan gitu. Nah, kata Reuters ya, Indonesia di paragraf pertama itu saya akan terjemahkan bebas saja. Indonesia ya telah mencabut larangan ekspor pasir pantai yang sudah berlangsung 20 tahun lamanya, larangan itu. Ya, karena dilarang pertama kali itu di 2003 era Presiden Megawati. Sekarang 2023 berarti umur larangan itu udah 20 tahun tuh. Ya. Dengan pencabutan larangan ini, ya, beled larangan ini memungkinkan ekspansi proyek di negara tetangga Singapura itu berlanjut ya, karena akan ada perluasan wilayah lagi ya. Nah, penolakan ini menjadi ramai tapi menjadi concern atau perhatian di antara kalangan pencinta lingkungan tentang habitat ya, ekosistem dari maritim kita. Nah, Reuters juga menegaskan bahwa larangan ini, ya larangan untuk ekspor pasir ini diterapkan pada tahun 2003 dan kemudian di eranya Pak SBY itu ditegaskan kembali, ya, untuk melarang illegal shipment itu. Illegal shipment itu pengapalan atau pengiriman secara melanggar hukum, tuh ilegal gitu. Nah, ini datanya, sebelum ada larangan ekspor di tahun 2003 itu, Singapura ya atau Indonesia itu menjadi major supplier, jadi negara pengekspor utama pasir untuk perluasan tanah atau perluasan wilayahnya Singapura. Rata-rata per tahun pasir yang dikirim dari Indonesia atau diekspor ke Singapura itu 53 juta ton per tahun. Ya, per tahun itu antara tahun 97 sampai 2002 gitu. Nah, menurut laporan United Nations atau PBB di tahun 2019 ya, the city state itu artinya negara kota seperti Singapura, untuk menyebut Singapura lah. Singapura ini ya adalah importir dunia terbesar. Ya, jadi terbesar nih. Dia importir paling besar di dunia selama 2 dekade atau 2 dekade itu 20 tahun dan telah menerima pasir dari negara tetangganya. Negara tetangga yang paling utama yang mengekspor pasir ke Singapura itu cuma 2, Indonesia sama Malaysia. Makanya Malaysia juga sudah melarang ekspor pasir ini ke Singapura. Jadi dia menerima kurang lebih 517 juta ton. Ya, itu menurut data di tahun 2019 ya. Jadi Presiden Jokowi, nah anehnya nih, Presiden Jokowi malah mencabut larangan ini gitu. Dengan alasan pengelolaan sedimentasi laut. Jadi yang diekspor itu adalah hasil dari sedimentasi pasir di pesisir gitu. Nah, itulah ya
yang kemudian menjadi alasan kenapa ekspor ini perbolehkan kembali. Nah, juru bicaranya Menteri Kelautan dan Perikanan itu Wahyu Muryadi, ya kalau tidak salah. Wahyu Muryadi ini dulunya orang sangat idealis ketika menjadi jurnalis nih, tapi ia sekarang menjadi jubir untuk menjelaskan ya kebijakan ini. Dia bilang tujuan dari regulasi tersebut adalah menjamin penambangan pasir ini memenuhi standar lingkungan atau environmental standar, dan ekspor hanya bisa dilakukan ketika kebutuhan untuk domestiknya terpenuhi. Tapi alasan ini nggak masuk akal sih, tetap aja gitu ya sulit lah untuk mengontrolnya, mendingan dilarang aja Pak Wahyu. Nah, selanjutnya Otoritas Pelabuhan dan Laut Singapura saat ini ya merencanakan dan sudah mendesain dan sedang berlangsung ya fase ketiga perluasan Tuas Port Mega Project. Jadi ada project besar untuk perluasan pelabuhan Tuas ini. Gitu. Jadi memang ada kebutuhan. Dan reklamasi itu diharapkan atau direncanakan untuk selesai di 2030. Gitu. Nah, itu kira-kira kawan baik semua ya relasi antara ini. Makanya cnn.indonesia.com itu menurunkan tulisan itu tadi bahwa ada pernah terjadi sejarah kelam ya yang dialami oleh bangsa ini tentang ekspor laut RI, di mana 2 pulau hilang atau hampir hilang, bahkan dicurigai hilang, yang terjadi pada pantai-pantai terluar dari wilayah kita gitu. Nah, yang sudah dikunjungi itu tadi Pulau Nipah dan Pulau Sebatik, yang jumlahnya itu sudah makin mengecil. Besar kemungkinan ada banyak pulau terluar yang belum pernah dikunjungi, yang itu mungkin sudah hilang. Nah, apakah hal ini terus akan dibiarkan padahal kesadaran sudah ada pada saat era Bu Megawati ya di tahun 2003, dilanjutkan oleh Pak SBY yang tetap melarang ya ekspor itu. Dilalahnya di Pak Jokowi ini, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi memahami detail kebijakan ini atau tidak. Yang pasti beledi itu sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, dan mudah-mudahan harapan masyarakat itu dicabut kembali atau dibatalkan kembali. Demikian kawan baik, mudah-mudahan meningkatkan pemahaman kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.